Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Entah apa ya yang melanda Roy Suryo ini kok semakin menjadi-jadi ya. Kok dendam banget sama Mas Gibran sampai sebegitunya ya. Sampai menyebut dengan kata-kata yang tak pantas lah diucapkan, seakan-akan ini Mas Wapres kita ini manusia paling buruk lah ya, dengan mendengar perkataan Roy Suryo tersebut. Nah, namun ya, omongan sampah Roy Suryo ini langsung habis-habisan dibantah telak oleh para netizen di Indonesia. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Yuk lihat video ini sampai habis ya. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Di dunia nyata Bang Karni, kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak, namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati, gambar Cyclops, yang kemudian dikatakan oleh orang ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia tuh gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul, nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak. Ya. Tapi otoritas. Ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu, nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Kalau saya kok setuju kalau Roy Suryo itu dibuadem kepalanya. Nggak lama kan pasti Amin Rais mati, gantinya Amin Rais Roy Suryo. Makanya kalau Roy Suryo ini ngoceh-ngoceh mulu, orang seumuran Roy Suryo itu masih pantas dihakimi warga, dihakimi massa. Jadi jangan mengandalkan keadilan dari pihak kepolisian. Pokoknya ketemu Roy Suryo dipegang, digelandang, dikebukin, dibakar rame-rame. Lah itu nanti untuk kedepannya aman negara itu. Kalau monyet-monyet seperti Roy Suryo ini dibiarin, jadi negara kurang ajar, jadi negara biadab. Halo kawan, yang percaya sama Roy Suryo itu sebagai pakar telematika, orang goblok itu, ya goblok. Dulu tahun 2000 masalah Sarumpet dulu katanya kena gebuk, mana ada dia, tahu juga enggak. Terus kasusnya Ariel dulu, Noah juga banyak ngibulnya dia tuh, mana telematika dari mana dia pinternya. Dia tuh kayak dukun beranak, panci-panci aja dibawa sama dia, ya. Dukun beranak, asal-asal nyeplok aja. Lihat aja tanggung jawab dia. Barang-barang investasinya itu dijual sama dia tuh, tarif dari negara itu. Panci, pulangin dulu itu, baru ngaku pakar telematika. Masa pakar telematika jual-jual investasi apa, alat-alat rumah tangga, udah nggak dipakai dijual. Orang udah tahu punya pemerintah, lu jual, kan goblok tuh. Roy Suryo goblok tampun. Mr. Panci tengah kebanjiran job, ya kan, dipanggil sana sini untuk berbicara masalah pupu papa. Ini penghasilan nih, cuan bagi Mr. Panci ya kan, gara-gara pupu papa ya kan. Mr. Panci ini meyakini 99,9% adalah milik Gibran Raka Buming Raka.
tapi dia tak punya bukti, tak bisa membuktikan yang valid. Mr. Panci, Anda kan menjelaskan ya secara rinci masalah akun Pupu Papa. Biasanya ya, kalau orang bisa menjelaskan secara rinci akun orang lain, itu yang punya akun adalah Anda sendiri. Sedangkan Gibran udah bilang, kan kemarin tuh ditanya tuh, ya kan, mau wartawan tuh, masalah akun Pupu Papa. Gibran bilang, tanyalah sama pemiliknya, pemilik akunnya. Jadi jangan-jangan ya nggak bisa Panci yang buat akun Pupu Papa biar dapat cuan, ya nggak bisa Panci. Iya kan? Ada aja kalian ini, kayak lucu-lucu sama pendukung Abah ini. Ya, yang pintar jadi bengak. Kenapa? Karena mau jabatan. Kalau Abah kemarin menang kan, nah paling nggak Mr. Panci jadi menteri. Ya, Mr. Panci. Logikanya, Mr. Panci, ya, kenapa akun Papa ini baru kalian munculkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itu akun kan udah lama. Waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota Solo harusnya dari situ. Nah, karena waktu itu nggak ada kepentingan Anies Baswedan ya. Terus waktu capres kemarin, kalian nggak munculkan akun Pupu Papa, cuman Detivot yang kalian munculkan ya kan? Karena kalian pikir Abah menang, nggak taunya Abah kalah juga. Jadi kalian putar lah ya kan otak kalian tuh macam mana supaya Gibran ini ya kan bisa dilengsarkan untuk digantikan sama Anies Baswedan. Muncullah akun Pupu Papa biar Pak Prabowo melihat akun Pupu Papa dan meyakini itu punya Gibran dan Pak Prabowo mengganti Gibran. Padahal kalian salah besar. Pak Prabowo tidak menggubris masalah akun Pupu Papa. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwasanya kalian itu semuanya otaknya licik semua. Segala cara kalian lakukan untuk memenangkan orang yang kalian dukung. Kan 2019 kasusnya kayak gitu juga, ya kan, fitnah Pak Prabowo, fitnah Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo nggak percaya masalah akun Pupu Papa karena dia udah tahu otak kalian semua. Harga diri pun kalian jual. Supaya apa? Supaya yang kalian dukung menang karena kalian mau jabatan. Betul nggak? Mr. Panci. Jadi Pak Prabowo udah nggak percaya sama kalian. Kau mau keluar-keluar, ya kan? Sampai urat kau putus pun, ya Pak Prabowo nggak akan percaya. Karena Pak Prabowo tahu, semua watak kalian Pak Prabowo udah tahu. Tak pernah tanggapi Pak Prabowo selama ini, nggak pernah kan? Karena apa? Karena itu fitnah. Pak Prabowo tahu itu fitnah dari kalian semua. Nih, ini kalian ini sok paten ya kan. Nah, terus apa namanya? Kalian bikinlah seolah-olah ya kan Abah itu orangnya karismatik, santun, pintar, pandailah nanti kalau duduk di pemerintahan. Ya pokoknya Abah tuh dibungkus lah yang manis-manis ya kan sesuai namanya.